Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal bin Rafansyah dari kelas 10-7. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi geografi yang dipelajari di bab 1, yaitu konsep-konsep pada geografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi adalah konsep yang menjelaskan suatu posisi objek di muka bumi. Lokasi ada dua macam, yaitu lokasi absolut. Posisi tetap menggunakan koordinat garis lintang dan bujur. Contoh, Indonesia terletak di antara 6 LU sampai 11 LS dan 95 BT sampai 141 BT. Lokasi relatif, posisi yang dilihat berdasarkan daerah di sekitarnya dan dapat berubah. Contoh, Jakarta terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Lokasi strategis karena dekat dengan Laut Jawa. Yang kedua adalah jarak. Jarak adalah seberapa panjang antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Konsep ini memiliki dampak ekonomis dan sosial. Jarak ada dua macam, yaitu jarak geometrik, diukur dalam satuan panjang, kilometer atau meter. Jarak waktu, diukur berdasarkan lamanya perjalanan. Contoh, jarak Jakarta sampai Bandung adalah 150 km, atau 2 jam perjalanan waktu. Daerah yang jauh dari pusat kota biasanya memiliki harga tanah yang lebih murah. Yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan adalah mudah atau sulitnya suatu lokasi untuk dijangkau. Keterjangkauan dipengaruhi oleh kondisi alam, teknologi, dan infrastruktur. Contoh, sebuah desa terpencil menjadi mudah dijangkau setelah dibangun jembatan dan jalan aspal. Bandara dan pelabuhan meningkatkan keterjangkauan suatu negara. Yang keempat adalah morfologi. Morfologi adalah bentuk atau penampakan muka bumi sebagai hasil dari proses alam, tenaga endogen dan eksogen. Contoh, dataran tinggi, lembah, gunung, pegunungan, dan pesisir. Daerah dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman dan pertanian, sedangkan daerah pegunungan untuk wisata dan perkebunan teh. Yang kelima ada aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan suatu aktivitas atau gejala di suatu wilayah. Contoh seperti pemukiman, ada perumahan atau kompleks apartemen, industri, kawasan industri, perekonomian seperti pusat perdagangan. Contoh pusat grosir Tanah Abang. Yang keenam ada nilai guna. Nilai guna adalah nilai suatu tempat yang bersifat relatif dan berbeda bagi setiap orang atau kelompok. Contoh, daerah pegunungan memiliki nilai kegunaan tinggi bagi petani sayur dan pengusaha villa, tetapi mungkin kurang bernilai bagi nelayan. Gunung pasir bernilai tinggi bagi negara penghasil minyak. Ketujuh ada interdependensi. Interdependensi adalah saling ketergantungan dan hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seperti contohnya kota ke desa, kota menyediakan barang industri, desa menyediakan bahan pangan. Indonesia ke Tiongkok, Indonesia mengekspor bahan mentah, seperti contohnya mengimpor barang elektronik. Yang ke-8 ada diferensiasi area. Diferensiasi area adalah membandingkan dua wilayah untuk melihat perbedaan fenomena geografisnya. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang unik. Contoh, membandingkan ciri-ciri fisik, sosial, dan budaya masyarakat pantai dengan masyarakat pegunungan. Berikutnya adalah pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran kejadian atau fenomena di permukaan bumi, baik yang bersifat alamiah maupun sosial, yang menunjukkan adanya keteraturan dalam ruang. Lalu yang terakhir ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah pola persebaran suatu fenomena dalam ruang dan hubungannya dengan fenomena lain. Konsep ini mencari pola dan penyebabnya. Contoh, pola permukiman linear, mengikuti jalan sungai atau jalan raya. Pola persebaran penyakit demam berdarah yang berkaitan dengan genangan air atau iklim. Baik, segitu saja materi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.